Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang GoPay Later dan GoPay Pinjam gitu ya. Ini saya juga kebetulan sudah ada di websitenya GoPay Pinjam. Oke, nah apakah Raja Galbay ini galbay di GoPay Pinjam dan GoPay Later? Oh pasti. Ya tahun 2022 kalau nggak salah. GoPay Pinjam dan GoPay Later. Apakah didatangi DC lapangan? Tidak. Ya, saya tidak pernah didatangi DC lapangan, guys. Saya itu galbay di Kredivo, Kredit Pintar, Aku Laku, GoPay Later, GoPay Pinjam juga. Nah, DC yang datang ke rumah itu hanya Kredit Pintar saja. Nah, jadi jika pinjol-pinjol yang Anda galbaikan itu memang terkenal punya DC lapangan, belum tentu Anda itu akan didatangi DC lapangan. KTP saya asli, KK saya asli, SIM saya asli, gitu ya. Itu tidak ada yang datang. Kredivo, Aku Laku, GoPay Pinjam, GoPay Later itu nggak ada yang datang. Yang datang hanyalah Kredit Pintar saja. Gitu. Jadi belum tentu Anda itu didatangi DC lapangan. Oke? Sekarang saya ingin membahas tentang GoPay Pinjam dulu ya. GoPay Pinjam ini apakah ilegal atau legal? Gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada artikelnya. Apakah GoPay Pinjam terdaftar pada OJK? Nah, di sini penjelasannya adalah ya sudah terdaftar. GoPay Pinjam berada di bawah naungan PT Mapan Global Reksa MGR yang sudah berizin dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Privasi dan kepercayaan kamu adalah prioritas utama dan kami berkomitmen untuk melindunginya sehingga kami tidak akan mengambil atau menyebarkan informasi pribadi apapun tanpa persetujuanmu. Kami memastikan bahwa PT Mapan Global Reksa MGR dan GoPay Pinjam telah sesuai dengan peraturan OJK atau POJK untuk melindungi keamanan data kamu. Nah, jadi GoPay Pinjam ini tidak akan mengambil atau menyebarkan informasi pribadi apapun tanpa persetujuanmu. Jadi GoPay Pinjam tidak berani untuk sebar data di sosmed itu, guys. Ya, itu pinjol lain. Dan sudah ada buktinya juga, sudah banyak buktinya. GoPay Pinjam itu yang paling ramah. Ya DC tapi ramah gitu loh. Kalau saya, pengalaman saya, GoPay Pinjam itu ramah. Uangmi, ya udah dua aja. Saya galbay di kisaran 20 lebih aplikasi yang ramah itu Uangmi sama GoPay, guys. Ya, jangan terkecoh dengan provokator atau provokasi di media sosial bahwa wah GoPay ini akan sebar data dan lain-lain. Itu hanyalah taktik DC agar Anda tidak jadi berani. Oke, tanpa memikirkan efek sampingnya, guys ya. DC ini benar-benar kejam. Mereka itu memprovokasi di media sosial agar Anda itu tetap takut tanpa memikirkan efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Orang bunuh diri. Jadi jangan mudah terprovokasi dengan ketikan-ketikan yang mencurigakan. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin bahas adalah di sini berapa biaya keterlambatan GoPay Pinjam. Coba kita buka ya ini. Nah, berapa biaya keterlambatan GoPay Pinjam? Mulai tanggal 15 Februari 2024, mekanisme denda keterlambatan pembayaran GoPay Pinjam berubah yang sebelumnya 5% per bulan dari jumlah nominal tagihan menjadi 0,3% per hari dari jumlah nominal tagihan yang tertunggak dengan batas maksimal denda tidak melebihi angka 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Nah, untuk menghindari biaya keterlambatan, lakukan pembayaran paling lambat sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh GoPay Pinjam pada setiap bulannya. Nah, jadi dendanya ini tidak melebihi angka 100% dari nilai pendanaan. Contoh misalkan Anda galbay 8 juta di GoPay Pinjam gitu ya. Nah, itu tidak akan sampai 16 juta, guys ya. Paling 15 juta gitu. Nah, kalau saya ya bodo amat gitu kan, mau dendanya 100%, enggak 100% gitu. Saya galbay. Ya kalau saya galbay tidak mikirin denda. Kalau orang yang masih mikirin denda itu ya pemula gitu kan. Pemula yang masih belajar galbay gitu. Ya nggak apa-apa. Anda belajar saja. Oh, galbay itu tidak akan sampai 100% sampai kapanpun. Ini berlaku sampai kapanpun. Ini berlaku sampai selama-lamanya ya, guys ya. Denda tidak melebihi angka 100% itu. Nah, pernyataan ini harusnya membuat tenang gitu. Oh, kalau saya galbay di GoPay Pinjam nggak akan sampai nyentuh ratusan juta gitu, nyampe miliaran nggak mungkin, galbay sampai kapanpun gitu ya, paling hanya sampai 100% saja, bahkan tidak melebihi angka 100% gitu ya, santai saja gitu kan, kita bisa tahu nominalnya gitu, bahkan nanti ketika Anda sudah galbay lama, Anda pun akan ditawari penghapusan denda 100%, guys, itu percaya saya ya, saya sudah mengalaminya. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan bahas yang ini. Apa yang terjadi jika saya tidak membayar tagihan GoPay pinjam tepat waktu? Coba kita buka dulu ya. Di sini dikatakan jika kamu tidak membayar tepat waktu atau kamu belum membayar tagihan hingga melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan biaya denda keterlambatan sejumlah 0,3% per hari dari jumlah nominal tagihan yang tertunggak dengan batas maksimal denda tidak melebihi angka 100 yang tadi gitu ya, dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Nah, biaya denda akan ditambahkan langsung di dalam jumlah tagihan kamu yang belum dibayarkan. Maka dari itu berikut beberapa hal yang mungkin terjadi pada akun GoPay pinjam kamu. Yang pertama, kamu akan mendapatkan pengingat pembayaran dari beberapa layanan, SMS, email, atau telepon. Maksudnya ini adalah penagihan, SMS, email, atau telepon, atau WA, di WA gitu ya, oleh pihak GoPay. Lalu kamu akan dihubungi oleh tim penagihan kredit pintar. Gitu ya. Ini saya kok di sini kredit pintar gitu ya, bukannya GoPay pinjam gitu kan. Tapi nggak masalah, yang penting di sini bukan dikunjungi guys ya, tapi dihubungi oleh tim penagih kredit pintar. Dihubungi itu ya melalui SMS, email, atau telepon gitu. Ya mungkin GoPay pinjam sekarang itu bekerja sama dengan kredit pintar gitu ya. Oke, nah selanjutnya jika kamu menunggak melewati beberapa hari, akun GoPay pinjam kamu akan diblokir tanpa batas waktu dan pada poin tertentu bahkan dapat diblokir secara permanen. Jika kamu diblokir secara permanen, kamu tidak bisa membayar kembali. Nah, ini bisa kita lihat, ini tidak bisa membayar guys. Ya, yang artinya kita ini sudah diblokir dan bisa jadi kita berasumsi bahwa pinjaman kita itu akan diasuransikan, sudah diasuransikan tapi diblokir selamanya. Gitu ya, karena kan pinjol sekarang wajib bekerja sama dengan asuransi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, karena kami mengirimkan data harian laporan akun GoPay pinjam kamu ke Fintech Data Center atau FDC atas status tunggakan kamu, ini mungkin akan berdampak pada penilaian kredit kamu dengan fintech lending platform lainnya. Nah, jadi artinya misal Anda terlambat, pinjol yang lainnya akan tahu. Ya, bisa jadi pinjol yang lainnya juga akan menstop penyaluran dananya ke Anda karena mereka tahu Anda telah galbay di GoPay gitu. Dan juga penilaian kredit ini bisa masuk ke Slik OJK ya. Nah, apakah GoPay pinjam ini masuk ke Slik OJK? Nah, GoPay pinjam ini masuk ke Slik OJK guys. Nah, tapi yang enaknya kebanyakan GoPay pinjam ini tidak ada DC lapangannya. Bisa kita lihat juga di sini ya, pada 28 Februari ini ada kesaksian dari anggota grup Facebook Raja Galbay. Dia bilang, bagi pengalamannya suhu GoPay pinjam apa ada DC lapangannya. Terima kasih, semoga yang jauh dimudahkan rezekinya, amin. Nah, kita lihat komentarnya di sini ya. Bisa kita lihat. Ini 3 minggu yang lalu, Sidoarjo aman 13 juta, WA aja, DC tak kunjung tiba. Lalu di sini belum pernah dengar ada yang didatangi. Nah, lalu Jatim Pasuruan aman, tidak ada DC lapangannya ya. Sidoarjo hadir nggak ada DC, aman. Gitu. Aman kak, niat galbay bobol aja APK lain, waduh, ya pokoknya aman lah. Lalu kita cari lagi kesaksian yang lain. Aman, nih gue udah setahun lebih galbay gitu kan. Lalu ada lagi nih dari tahun 2023 guys ya sudah galbay gitu ya. Info om, galbay GoPay pinjam, GoPay letter via Tokopedia aman dari DC nggak area Jaksel. Petukangan Utara makasih admin gitu ya. Coba kita lihat. Udah telat 3 bulan masih aman daerah Jaktim gitu kan. Jadi rata-rata aman guys galbay di GoPay pinjam itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian GoPay letter ya guys ya. Tadi saya itu bahas GoPay pinjam. Nah, sekarang GoPay letternya. Kita langsung masuk ke best practice-nya saja, langsung ke pengalaman orang-orangnya saja. Oke, yang pertama di sini ya. Mohon info ngab kalau GoPay letter by MAB ada DC-nya nggak ngab Jabodetabek. Coba kita lihat komentarnya, ada nggak? Nggak ada. Oke, sekarang pinjol jarang ada DC guys. Per Januari 2024 sudah dirubah. Oh, ini tahun 2024 ya. Dari tahun 2024 sudah memang nggak ada gitu guys ya. DC nggak ada, MAB pihak ketiga neror lewat WA dan telepon 24 jam. Nah, biasanya kalau yang nggak ada DC lapangannya itu terornya gila-gilaan, sering guys gitu ya. Ya, tinggal ganti nomor aja kalau kayak gitu ya. Oke, selanjutnya cari lagi ini ya. Galbay GoPay letter by MAB aman nggak bang? Gitu kan, coba. Di sini ada yang bilang begini. Saya malah tagihannya sudah hilang. Tadinya tagihan sekitar 800, 4 bulan pertama rame banget nerornya. Terus bulan berikutnya sepi, sampai 2 bulan berikutnya masih sepi. Nggak sengaja saya buka aplikasinya, tahunya diblokir permanen, terus tagihan hilang. Nah, kalau misalkan
sudah seperti ini guys ya, itu berarti Anda juga tidak akan didatangi DC lapangan jika ada DC lapangannya. Gitu, karena Anda tidak bisa bayar, udah nggak ada akunnya juga. Enaknya di GoPayLater itu karena dia ada penutupan akun, ada pemblokiran akun permanen guys. Ya mau gimana bayarnya? Ya, orang akunnya saja sudah diblokir, ya kan? Nah, seperti itu guys. Jadi bagi yang galbay-galbay GoPayLater, GoPay Pinjam memang ada pemblokiran akun secara permanen dan tidak akan ditagih-tagih lagi. Gitu. Oke. Coba kita lihat sekali lagi ya. Ada yang udah galbay GoPayLater MAB untuk luar Jabodetabek, ada FC luar Jabodetabek ya. Nggak ada DC lapangannya tapi sukanya pam kondar. Nyebelin banget gara-gara mereka saya jadi dipaksa bayar sama abang saya 4,5 juta. Nggak ada DC lapangannya tapi sukanya pam kondar guys. Ya, kondarnya disepamin gitu kan. Ya Anda harus mengkondisikan kondar ya kalau gitu. Bilang ke kondar kalau ada yang nanyain saya jangan pernah dibales. Kalau nggak sengaja nerima telepon dari DC karena nomornya asing, itu ya bilang saja tadi, nggak kenal dengan dia, siapa itu? Kamu kok berani-beraninya nyantumin nomor saya sebagai kondar? Misalkan, enggak, ini Anda bapaknya, ini pamannya, Anda ini temannya, ini. Enggak pernah, saya nggak kenal sama dia, gitu. Sangat simpel sekali guys sebenarnya kondar itu ya. Kita harus bisa mengatasinya, oke? Jabar udah mau setahun aman gitu. Jabodetabek juga aman apalagi luar gitu. Jadi aman ya guys ya. Yang namanya GoPayLater dan GoPinjam itu. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.